Sok, buka. Keluar dari lapas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring ngeureunya di podcast anu diwakal ayeuna abdi sareng Indonesia. Indonesia. Mereka hati loba nu ngartina. Balikan dia tuh. Kok balikan. Bae wae sama. Kan bae antep. Mantap nih. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya ya. Jadi di podcast kali ini bersama Bapak Kades dan Kang Tia akan membahas tentang mungkin pengalaman hidup ya, pengalaman hidup atau mungkin perjalanan ya. Pengalaman hidup yang berkesan, yang paling berkesan, entah itu dari horor atau mungkin dari komedi atau apapun lah, dari segala sisi ya. Mungkin untuk yang pertama bisa diceritakan dari Bapak Kades, pengalaman apa saja yang pernah Bapak Kades alami, apakah dari segi horor atau komedi atau apapun. Mungkin sebelum kita bercerita nanti kita topik apa yang akan kita bahas. Nah, untuk dari awal saya mohon kepada seluruh teman-teman masyarakat Nurul terutama, sini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman tentang diri saya yang saya alami. Namun tolong dipisahkan dulu antara sara agama dengan pengalaman hidup. Saya akan menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat dalam keseharian. Jadi biar nggak salah kaprah gitu Ya, ya. jadi jangan sampai nanti dipersepsikan, salah mengartikan ini kaitannya dengan agama. Nah, yang paling saya takuti itu adalah tentang sara, karena mungkin saya kepala desa bukan bagian di bidangnya, tapi kita berbicara ini apa adanya gitu, sesuai pengalaman hidup. Nah, di dalam pengalaman hidup yang saya alami yang paling berkesan itu adalah tentang bagaimana caranya kita selalu terus berpikir atau menimba ilmu tentang sebuah pengalaman hidup dan tentang diri. Karena yang saya pahami di dalam kehidupan itu banyak kontroversi. Jadi kesatuan di dalam bermasyarakat itu terpecah belah. Itu terpecah belah diakibatkan dari apa? Dari persepsi setiap pemikiran manusia. Nah, sehingga kita berbicara tentang sebuah persepsi, itu kadang-kadang persepsi itu dihasilkan dari sebuah pemikiran. Nah, kita nanti akan bedakan antara pemikiran dan akal. Karena menurut saya itu antara pemikiran dan akal itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau berbicara tentang sebuah pemikiran itu adalah sesuatu hal yang dipikirkan itu yang belum terjadi, dan sesuatu hal yang sudah terjadi, sehingga itu namanya itu pemikiran, atau bisa disebut nanti harinya itu ke persepsi pendapat orang. Beda. Tapi ketika berbicara sebuah akal itu adalah sesuatu hal yang sedang terjadi. Contoh, nah, kita buktikan secara fakta, secara real. Ketika kita melihat ini sebuah korek, apakah pernah datang yang namanya pikiran atau ilusi atau hayalan yang fokus terhadap ini korek? Ada gak? Cita-cita terbayang gak? Enggak kan? Nah, tentang akal itu ternyata adalah sebuah kesadaran diri. Kalau menurut versi saya, menurut syariat secara dohir, kesadaran itu kata lain dari alim.
Karena contoh banyak peribahasa masyarakat itu ketika kita mengalami sebuah kecelakaan, katanya itu eling gini. Artinya tidak eling itu tidak fokus, tidak sadar kita itu sedang berada di mana dan sedang apa. Nah, sehingga pantas saja ada peribahasa Tuhan itu menciptakan manusia itu makhluk yang lebih mulia daripada makhluk yang lain karena diberi akal. Nah, artinya akal itu ketika apa yang sedang terjadi, nah itu adalah akal. Nah, kenapa bedanya akal dengan pikiran? Justru ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pikiran, jangan sampai akal itu dikendalikan oleh pikiran atau ilusi. Nah, sehingga ketika apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita laksanakan, tentunya harus memakai pikiran, akal sehat. Contoh yang mana sih yang namanya akal? Ketika ada di depan mata, karena kita kesatuan kan, ada akal, pikiran, dan berbagai hal di dalam diri itu. Banyak yang belum kita ketahui. Contoh, ketika kita melihat ini, pertama ini ada air. Mungkin air ini air biasa atau tidak, sehingga kita bisa meneliti, oh ini ternyata gas. Gas dimasukkan ke dalam sebuah wadah, ketika ada pemicu, nah sehingga menghasilkan api. Nah, perjalanan ini memakai pikiran, tapi pikiran itu dikendalikan oleh akal. Beda lagi ketika tidak berada di depan mata, memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Itu namanya itu ilusi atau pemikiran. Nah, kenapa banyak orang antara tetangga, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang satu itu selalu bertengkar, itu selalu terjadi polemik, itu selalu menimbulkan pemikiran yang negatif? Karena saya rasa itu yang digunakan itu hanya pikiran, bukan akal. Karena kalau berbicara akal itu ketika ada sebuah pernyataan yang dianggap negatif menurut orang lain yang disampaikan terhadap kita akan selalu tabayun, kita akan selalu koordinasi dengan orang tersebut, sehingga kita bertatap muka dan ngobrol berhadapan. Itulah baru akal. Ketika berhadapan secara otomatis, karena akal itu lebih mulia atau mulia, sehingga tidak akan berdampak madorot. Nah, ketika pemikiran yang kita gunakan, kita tidak pernah tabayun, hanya mendengar dari orang lain, sehingga yang keluar itu akan pemikiran negatif atau ilusi. Nah, ini yang kebanyakan manusia itu lakukan, sehingga selalu tertanam di dalam diri itu mengeluarkan pemikiran negatif. Nah, ini berpengaruh terhadap sebuah kehidupan bermasyarakat. Nah, terus tentang sebuah pengalaman, tapi saya juga tidak tahu, mungkin nanti teman-teman yang menyaksikan bisa memberi pencerahan terhadap saya atau guru-guru saya, apa sih kejadian apa yang sebenarnya saya lakukan. Mungkin saya juga punya pendapat lah, tapi pendapatnya itu secara per individu, beda-beda ya. per individu. Saya menggunakan kalimat yang akan saya utarakan itu sesuai apa yang alami. Dulu sebelum menjadi kepala desa, saya itu pernah mengalami sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu sangat mengejutkan sekali. Nah, saya pernah mengalami apa yang menurut saya, pendapat saya, apa yang namanya kematian. Kayak mati suri mungkin ya? Oh bukan, bukan. nggak tahu lah itu mati suri atau apapun. Tapi kematian dalam arti definisi yang saya maksud, ketika nafas terakhir itu keluar.
definisi buat saya itu nafas terakhir secara dohir. Jadi kematiannya itu kematian secara dohir kan. Ketika melihat susunan, ketika nafas itu terakhir keluar, apa yang saya rasakan ada beberapa syarat. Yang pertama syaratnya itu berhentinya denyut jantung. Karena fungsi dari denyut jantung itu untuk memompa darah. Nah, syarat untuk berhentinya jantung itu ketika darah itu beku. Darah yang mengalir di dalam saraf ataupun di dalam dalam tubuh yang mengalir di dalam tubuh itu beku. Sehingga karena bekunya darah itu sehingga jantung pun bisa berhenti. Yang saya alami itu ketika waktu dulu mulai dari ujung ibu jari itu terasa sekali beku darah. Dingin Naik. mungkin ya? Enggak, terasa beku darah. Oh. Naik, terus naik. Sehingga pas yang paling saya rasakan sakit itu pas di kemaluan. Itu serasa kayak ditendang, ya? enggak, kayak ditendang sama gajah yang paling besar. Saking sakitnya ya. Mun bahasa Sunda mah nyelak. Ketika terus naik ke atas, pas waktu di dada itu, nah di situ mulai terasa kebimbangan dan rasa ketakutan. Serasa 1000 gunung itu akan meletus. Ada rasa ngap juga atau gimana? Berhenti. Oh. Jadi tidak berbicara nafas. Emang tidak bernafas karena nafas terakhir itu naik terus. Dan yang terakhir keluarnya itu dari mana? Nafas terakhir itu. Sehingga ketika pas nafas terakhir keluar itu rasa takut yang amat sangat besar. Sehinggalah kembali lagi. Karena ada rasa takut. Nah di situ mulai saya berpikir, apakah mungkin itu yang pernah diceritakan oleh para ustadz, entah itu hadis atau dalil, arti dari sebuah kalimat bahwa ada kalimat antal mautu qoblal maut, mati sebelum mati. Ketika saya mendefinisikan mati sebelum mati, apakah yang dimaksud di dalam agama itu inikah yang dialami oleh saya? Mati sebelum mati. Nah ketika kalau misalkan itu betul, saya berpikir, nah ini tujuannya apa sih pendapat ulama itu dulu, sehingga kita bisa merasakan yang namanya kematian. Apakah mungkin memberikan sebuah pelajaran kepada seluruh manusia, supaya dimana ketika orang tersebut mengalami kejadian seperti itu, untuk bisa mengukur diri masing-masing di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah betul pas waktu kita keluar, entah itu ruh atau nafas, apakah betul yang namanya kematian itu betul-betul kembali kepada Tuhan? Karena menurut cerita itu para ustadz, ketika kita betul-betul kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu akan terasa nikmat. Nah, yang saya alami bukan nikmat, tapi merasa takut, sakit dan takut. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata ketika rasa yang saya alami itu, ketika melihat kedudukan saya pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata saya itu masih tergolong makhluk yang hina. Jadi kejadian-kejadian seperti itu membawa pesan bahwa jangan sampai kita itu merasa sombong, merasa sok suci, terus yang paling benar. Bagaimana cara kita membuktikannya itu martabat kita di hadapan Tuhan itu? Nah sehingga ada teknik-teknik, cara-cara tersendiri untuk melakukan apa yang saya alami seperti itu. Ya jadi bukan lagi cerita, bukan cerita hanya sebatas cerita, tapi pengalaman pribadi. Pengalaman, dan menurut saya itu keharusan setiap individu
harus bisa melakukan seperti itu, karena itu untuk mengukur diri, jangan sampai kita terlena meskipun kita beribadah setiap waktu. Apakah betul beribadah kita setiap waktu itu ketika kita berhadapan dengan Sang Maha Pencipta, ketika kita menghadap, bukan berhadapan. Kalau berhadapan itu kan sudah berinteraksi, tapi kalau kita punya niat menghadap, apakah betul sampai atau tidak? Nah, ini yang menjadi pelajaran buat saya. Oh, ternyata apa yang saya alami itu secara pribadi itu saya itu masih hina, atau bisa dibilang hina, bisa dibilang saya itu masih belum tahu jalan arah pulang. Betul kan? Karena secara logika, secara ilmiah, kalau kita betul-betul itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya itu akan terasa nikmat dan nyaman dan tenang. Nah, yang saya alami bukan seperti itu. Berarti itu mah hanya sesaat mungkin ya, tidak berkelanjutan sampai kayak mati suri kan. Soalnya kan mati suri kebanyakan waktunya tuh berkepanjangan, kayak sehari 2 hari gitu. Iya, yang namanya mati suri itu saya juga pernah dengar. Mungkin kalau di alam dunia nyata itu apa yang tadi dibicarakan katanya itu berkepanjangan. Apakah di dalam dunia dengan alam lain itu sama waktu itu? Berbeda sih pastinya. Nah, di situ kan yang jadi tanda tanya. Bisa jadi kan ketika di alam sana itu waktu itu serasa sedikit. Nah, itu saya kurang paham kalau masalah itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada orang-orang yang pernah mengalami. Cuma yang saya alami itu seperti itu. Dan itu pun sebetulnya bukan serta-merta tanpa disengaja. Sebetulnya. Berarti hanya orang-orang terpilih gitu ya. Bukan masalah orang-orang terpilih. Ada sebuah teknik atau sistem sehingga kita mengalami kejadian seperti itu. Ada yang namanya latihan secara fakta, secara dohir yang harus kita laksanakan. Itu ada tekniknya, banyak sekali. Kalau yang lain itu, kalau orang lain itu banyak lah. Kalau saya itu cukup tahu dan pernah mengalami, sehingga teknik-teknik semacam itu tidak berkelanjutan saya lanjutkan. Karena saya pun mengukur diri, mungkin juga karena ada rasa takut, terus karena juga ini masih banyak tanggung jawab. Dulu itu pernah ngalamin rasa sayang, rasa cinta terhadap keluarga itu seakan-akan itu punah. Rasa cinta terhadap anak ataupun istri sekalipun. Rasa pudar nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali. Cuma berjalan waktu hanya sekitar 1 minggu lah. Nah, ketika saya merenung, saya pun merasa kaget. Itu kalau misalkan teknik atau cara-cara atau ilmu tersebut saya lanjutkan, siapa sih yang akan jadi korban? Karena saya itu sudah mengambil jalan hidup itu untuk rumah tangga, sehingga punya kewajiban terhadap seorang istri dan anak. Yang saya takutkan itu ketika terus saya lanjutkan, sehingga apakah betul keluarga dan anak itu akan mampu untuk melaksanakan dan akan mengerti. Nah, itulah sehingga saya sadar, oh ternyata ini mungkin teknik semacam ini perlu pemikiran yang matang, pertimbangan yang matang, sehingga waktu yang mana yang perlu saya terus perdalam. Sehingga saya tarik mundur belakang dulu. Nah, itulah kejadian-kejadian yang sangat mengagetkan sekali. Tapi saya juga tidak tahu apakah itu yang namanya mati atau bukan. Saya pun belum paham. Mungkin tapi itu sesuai pengalaman. Yang dirasakan ya. Itu yang saya rasakan.
Saya tidak tahulah, silakan nanti teman-teman pun menafsirkan kejadian-kejadian apa yang saya alami, bisa menjelaskan, apalagi para ustadz, para guru-guru saya bisa meluruskan kejadian yang saya alami itu seperti apa. Mudah-mudahan buat saya pribadi itu menjadi pengalaman yang sangat unik buat saya itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pengalaman-pengalaman tentang bab spiritual tentang diri. Nah, mungkin itu cerita sebuah pengalaman ya dari Pak Kades. Mungkin perjalanannya merasakan apa yang dia rasakan, entah itu seperti mati suri kah atau mungkin apa ya, tapi bisa diluruskan kembali, takutnya ada yang salah atau gimana Pak ya, mungkin bisa ini lagi lah gitu. Karena selanjutnya untuk Kang Tia nih, pengalaman apa saja sih selama Kang Tia hidup mungkin ya, selama Kang Tia hidup mungkin, apakah itu dari horor atau mungkin komedi atau tentang pekerjaan atau apa, bebas lah, terserah. Tentang hidup saya pedih. Seperti apa Kang Tia? Pedih itu perih. kayak PKI ini jenderal. Perih. Seperti apa Kang Tia? Dulu kerja saya ya dulu. Bahasa Sunda aja ya. Ya, bebas lah, terserah. Mesti Pak pabelit ya. Dulu saya pengalamannya banyak pedih, perih. Sedang ibu sakit, punya adik genep 6. Harus sabar we. Dari berapa bersaudara gitu? 6. Berarti Kang Tia yang pertama. Yang pertama. Kerja saya sendiri. Saya dulu jualan di pasar gitu, kantong kresek kan. Kantong kresek. Katanya sempat jualan kokek juga. Iya pernah. Kokek kenapa? Nggak tahu, tanyain aja kokek. Balon. Oh, balon. Mainan anak ya. Iya dipencet. Bukan kokek, bukan. Nah, terus Pernah juga banyak pengalamannya di tukang bandros. pernah. Nah, juga es cincau pernah. Itulah pengalaman saya dari kecil, 6 saudara. Saya yang pertama, yang besar. Ibu di rumah sakit. Pas saya jualan, udah nggak jualan, ditunggu di rumah sakit. Yang 6 lagi sekolah. Saya kerja. Tinggal walang. Paling punya uang 50.000 dari 6 saudara, tapi alhamdulillah Bisa menghidupi semuanya gitu ya. Itulah jarak kesabaran. Dan terus akhirnya bisa sekarang kerja di pabrik itu gimana, dari mana gitu, mungkin channelnya atau apa? Ya dari dulu itu saya di rumah diam pikir gimana kerja gimana gitu. Kan saya nggak lulus sekolah dari SD, tapi alhamdulillah dulu kan SD bisa sampai sekarang kerja 20 tahun Di pabrik. Ya, pabrik mana? pabrik dasalah produksi gitu. Alhamdulillah saya dirujuk dengan Pak Kades yang dulu, Pak Jen, Pak Jena, Pak Kopral. Oh, apa ya Yan? Pak Segala di Sarahom. Oh, Desa. Yang itu Pak Sep itu? Asep. Hah? Pak Sep. Pak Asep ya. Yang kuncian itu ya? Ya, Pak Asep. Bukan Pak Asep. Siapa? Wawan. Wawan. Di rumah. Pak Lurah Wawan. Oh ya, Lurah Wawan Aciji ya? Iya. Dulu. Terus bawahnya Pak Toto. Pak Toto yang sekarang jadi supir ambulan. Ya. Ah. Sekarang masih ada. Ya, terima kasih para. Nah, ini katanya Pak Toto terima kasih nih atas jasa Pak Toto yang sudah sampai sekarang nih kerja. nganterin, bikin kartu kuning, bikin apa lagi ya. Terima kasih Pak Toto. Yang bahasa Indonesia. Sampai sekarang alhamdulillah saudara saya udah ada yang udah nikah, ada yang sukses.
Dari pengalaman saya dari dulu, kerja saya cuma kecil-kecilan tapi alhamdulillah mengalir. Ngereyeuh. Dulu kerja saya belum punya kendaraan lah, kalau ada kendaraan mah di nikreh gitulah, pabrik Jalan kaki maksudnya. jalan kaki nikreh. Pak, emang ngalamin jalan kaki? Emang Ngalamin jalan kaki dari Rahong itu ke sana ke Jebrod. jebrot. Wah, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Di rumah saya pulang dari kerja, pulang ke rumah langsung masak-masak, langsung nyiapin adik-adik gitu. Ya, alhamdulillah pas tahun Lebaran ibu sudah meninggal. Oh, Nungguin kan bapak saya, kan di rumah nggak ada siapa kan, kecil-kecil ya. Nah, dah gitu pengalaman saya udah situ. Jadi begini teman-teman, Harus ada kesabaran. Ini bukan masalah kesabaran, ini salah satu bukti nyata, contoh di dalam sebuah pendidikan. Meskipun dia hanya tamatan SD, tapi ketika nilai dorongan kerja keras itu muncul di dalam dirinya, Ya gitu. bisa sampai sekarang ini. Karena yang saya pahami, maaf sekali, bukan kita merendahkan tentang sebuah pendidikan, tapi ini adalah sebuah fakta. Nah, gitu. Mulai dari TK, terus SD, SMP, SMA, dan sampai kuliah sekalipun. Nah, sesuai fakta di lapangan, hasil dari pendidikan itu hanya 3 faktor yang bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pertama itu kita bisa nulis, yang kedua kita bisa membaca, yang ketiga kita itu bisa berhitung. Satu lagi Pak, apa? Kejujuran. Oh, bukan masalah teknis, itu mah Dan, sebuah sebuah komitmen di dalam diri, itu mah bukan berkaitan dengan sebuah pendidikan kan. Kita mah berbicara manfaat apa di dalam pendidikan tersebut yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang kelulusan tingkat pendidikannya itu rendah, jangan berkecil hati. Banyak sekali loh para sarjana itu sekarang jadi supir angkutan, betul kan? Tapi kalah sama orang-orang yang pendidikannya hanya di tingkat SD. Artinya bukan saya merendahkan pendidikan. Nah, di samping pendidikan tersebut, kita pun harus belajar untuk mendapatkan keahlian. Karena mungkin Kang Tia juga bisa kerja di sana itu punya keahlian, betul kan? Ada kemauan juga. Ada kemauan, ada keahlian, ada perjuangan, ada kerja keras juga. Yang paling penting itu adalah keahlian. Nah, mudah-mudahan bisa kita petik dari sebuah pengalaman Kang Tia bahwa setiap manusia itu di dalam rumus kehidupan itu ada siang dan malam, ada pedih, ada senang, ada susah, dan ada sukses, kan gitu. Artinya kalau menurut saya di dalam menjalani sebuah proses kehidupan itu yang namanya ripuh, susah itu mesti kita alami. Kalau menurut pribadi saya, karena kenapa? Karena jangan sampai kita senang duluan, tapi di ujung nanti susah, kan gitu. Jadi jangan berkecil hati ketika teman-teman itu mengalami sekarang itu dalam fase kesusahan. Yakinlah, karena ada siang dan malam. Kalau dulu itu si Cepot itu ketika melihat ada tanjakan itu selalu ketawa, karena dia itu merasa yakin di depan itu ketika sudah mencapai puncak itu pasti ada turunan. Nah, itulah justru lebih waspada
pada setiap orang yang sekarang itu sedang mengalami kesuksesan. Nah itu ya poinnya, jangan sampai terlena, mesti waspada. Itu pun sama, pengalaman saya pun sama. Dulu pas waktu keluar sekolah langsung, meskipun dipinjamin modal langsung bisa usaha, saya sempat berpikir dulu, nah nasib saya itu ini bagus sekali, pasti akan ada masanya itu, jatuhnya itu, susahnya itu. Nah, betul, ngalamin, semua orang pasti ngalamin lah. Nah mungkin bagaimana caranya kita memanfaatkan hidup di dalam situasi dan kondisi, jangan sampai ketika kita dalam sebuah kesenangan selalu terlena, harus terus waspada. Nah inilah tingkat kewaspadaan. Nah mungkin itu sajalah riwayat kehidupan kita di sini. Kita ini mah hanya ngobrol-ngobrol saja. Hanya ngobrol saja lah. Intermeso. Nah mungkin seperti itu pengalaman hidup dari kedua sobat-sobat saya mungkin ya. Buat Kang Tia juga semangat terus, semangat, jangan berkecil hati. Nah itu jangan berkecil hati ya, masih banyak lah kesempatan yang ini. Dan cukup sekian untuk di video